Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku pingin ngobrolin soal variegatas ya. Pengalaman variegata aku nggak banyak, aku juga nggak punya monstera variegata, tapi aku memang punya cita-cita pingin punya monstera Thai constellation. Monstera variegata aku pingin sih punya, tapi nggak yang kayak prioritas aku. Sekarang monstera udah turun dan udah masuk range yang masuk akal buat aku adopsi, tapi aku belum mau aja karena memang cita-cita pertama aku itu Thai constellation dulu. Kali ini aku pingin ngebahas itu beberapa tanaman variegata yang sifat variegatanya tuh udah lumayan aku pelajarin gitu. Jadi dari hasil pembelajaran aku, variegasi dari tanaman itu beda-beda, beneran beda-beda. Contoh yang paling unik ya, Syngonium mojito. Itu ketika teman-teman punya dan reverted, terus teman-teman cacah, itu yang bagian pangkal kalau dicacah botak ya. Kalau dicacah botak dia balik, motifnya balik, tapi paling cuma 1 atau 2 daun, habis itu dia balik lagi reverted. Cacahan puncaknya gimana? Cacahan puncaknya bakal nerusin hijau. Ternyata variegasinya Syngonium mojito tuh bukan dari cahaya. Biasa kan kita selalu berpikiran kalau misalnya tanaman variegasi untuk variegasinya stabil itu, oh dia harus kena simat banyak-banyak. Enggak semua, ternyata enggak semua. Syngonium mojito itu variegasinya muncul dari bukan suhu yang panas, dia sukanya itu yang sejuk. Jadi kalau simat dia cukup tapi udaranya sejuk, itu yang bisa bikin variegasinya tuh stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di tempat yang panas, jangan harap jangan harap sinar matahari yang banyak itu bisa membantu variegasinya tuh tetap stabil gitu. Tapi berharap boleh. Yang selanjutnya adalah kayak ini. Ini adalah Pink Princess. Aku punya, tiba-tiba baru numbuh 1 daun dan itu menor banget nih, alhamdulillah menor. Aku belum berani putuskan bahwa ini itu karena aku kasih full simat, karena ada temen aku yang cerita kalau misalnya dia itu dapat menor banget justru ketika dia taruh nggak full simat, dia taruh di tempat yang sangat teduh. Ada peluang itu karena akhir-akhir ini juga di Makassar itu kan musim hujan ya, jadi mataharinya itu nggak terlalu terik dan dia justru jatuhannya menor gitu. Karena selama ini yang hijau-hijau ini aku kasih full sun gitu. Kemungkinan kedua adalah karena aku nggak kasih pupuk. Jadi ada percakapan, ada diskusi di grup kalau misalnya salah satu hal yang membuat tanaman itu variegasinya kurang bagus adalah terlalu tinggi pupuk N. Jadi pupuk NPK kan biasanya ada tuh, N-nya berapa, 16 16 16 atau berapa gitu kan. Kalau N-nya terlalu tinggi, setahu aku yang paling tinggi itu 16, apa ada yang tinggi 20-an ya. Jadi fungsinya N ini untuk menumbuhkan daun ya. Daunnya tuh banyak, dan di sisi lain dia itu memperbanyak klorofil di daun, yang mana klorofil itu kan zat hijau. Jadi dari hasil diskusi di grup ini dibilang kalau misalnya kita terlalu banyak kasih pupuk N, maka terlalu banyak klorofil yang ada di tanaman, maka variegasinya akan menghilang. Jadi aku stop kasih pupuk. Biasanya kan aku kasih pupuk kan kayak 2 minggu 1 kali, tapi ini aku nggak kasih pupuk, ada kali sebulan lebih. Nah hasilnya sih alhamdulillah dia kayak gitu ya. Biarpun aku belum bisa nentukan. Nanti hasilnya baru bisa aku lihat setelah 1 kali lagi dia tumbuh daun baru. Insya Allah kan udah masuk musim agak-agak panas lah, matahari lumayan ada. Nah itu aku pingin lihat juga, karena ini aku masih taruh full simat. Nanti aku bakal infoin lagi sama teman-teman. Cuma aku pingin kasih tahu itu aja, bagian pupuk N ini mungkin ada benarnya gitu. Dan dari orang-orang juga banyak kan yang usaha taruh Pink Princess ini di tempat yang full simat, tapi toh nggak muncul. Jadi dugaan aku antara banyaknya N atau dia seperti Syngonium mojito yang
suka suhunya itu adem gitu, dingin. Jadi variegasinya ditentukan oleh kayak adem. Ada simat tapi dia pinginnya adem. Itu dari Pink Princess. Dan ada juga sih satu lagi hipotesis, ya gayanya hipotesis. Kemungkinan lagi adalah dia sudah mature. Ini belum mature banget, tapi aku lihat semakin tinggi batangnya, dia semakin kayak ada garis variegasinya. Kayak di Monstera variegata gitu kan. Kita biasanya ngeliat variegasinya tuh dari stemnya ya, dari batangnya. Nah di sini tuh aku lihat ya begitu, dia semakin muncul warna-warna di stemnya itu. Nah dari situ yang kayak gini, astagfirullahaladzim. Nah kayak gini nih, ini biarpun dia reverted, tapi warna pinknya kan kelihatan banget tuh. Dibanding yang cuma polos doang gini, polosan gini, terus kayak cuma cipratan kecil doang variegasinya. Yang ini kan ada ngepinknya gitu agak lebar. Nah jadi dari situ aku lihat juga kayaknya variegasinya itu berpengaruh juga dari maturity-nya. Banyak sih yang bilang kalau mau balikin variegasinya Pink Princess itu dicacah. Secara umum, oke, aku langsung mau bahas yang satu ini supaya nanti dia satu aliran gitu ya. Oke, jadi ini adalah Florida Ghost, bukan Florida Beauty. Meskipun di sini ada yang bendera. Tara, bendera banget kan dia. Nah, kalau teman-teman lihat video yang lama banget aku punya Florida Ghost yang hijau plek. Beneran hijau, nggak ada min-minnya sama sekali, nggak ada tuh ghostnya tuh, nggak ada sama sekali, nggak ada. Sampai aku tuh agak ragu, ini tuh sebenarnya pedatum deh, jangan-jangan ini tuh kayaknya bukan Florida Ghost gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Tapi kan bedanya pedatum dengan Florida Ghost itu kan di stemnya. Kalau di stemnya masih berbintil, itu kan berarti kelihatan dia tuh silangan dari pedatum dengan squamiferum kan. Jadinya berbintil gitu. Nah ini kelihatan banget berbintil. Kalau pedatum tuh kan nggak ada bintil-bintilnya. Jadi aku yakin kalau misalnya ini tuh harusnya adalah Florida Ghost. Cuma aku heran karena dia nggak ada minnya sama sekali. Dia kalau tumbuh ya hijau gitu. Nah akhirnya waktu itu kan aku masih masih newbie. Sekarang masih sih, tapi nggak se-newbie dulu gitu. Nah dulu itu aku langsung kasih simat full pagi aman, terus tiba-tiba aku lupa angkut dia, aku lupa pindahin lagi ke tempat yang teduh, dia sunburn lah, hangus beneran, daunnya itu kebakar kena matahari, kelihatan banget hitam gitu doang, nggak ada kuning-kuningnya sama sekali. Ini sebenarnya hikmah sih, sebenarnya kalau misalnya kita gagal itu nggak jelek-jelek amat, pasti ada fasenya kita tuh dapat pembelajaran dari situ. Hasilnya apa? Ketika dicacah, yang full simat variegasinya kembali. Malah kalau misalnya yang full simat itu dia cenderung punya daun yang putih total. Dan kita tuh semua udah tahu ya, kalau daun itu putih total itu bukan daun yang abadi. Meskipun kita seneng banget lihatnya, tapi harus tahu bahwa itu daun pada saatnya akan mati karena dia nggak punya klorofil yang cukup untuk bertahan hidup gitu. Daunnya itu paling cuma nggak berapa lama nanti dia bakal kayak lembek gitu, kayak apa ya, kayak busuk gitu lah pokoknya. Ciri khas daun yang putih total tuh seperti itu, full albino ya, orang bilangnya albino, itu biasanya seperti itu. Akhirnya dia tumbuh, daunnya tetap putih dan selalu mati gitu. Aku balikin ke tempat yang nggak full simat, cuma setengah harian aja sampai jam 12. Nah itu aku dapat variegasi yang asik sih, dia masih ada minnya, kadang dapat ngeflek, kadang dapat 1/4 flek. Nah, aku rasa ini kondisi yang paling bagus ini. Ketika dia dapat 1/4 flek setengah atau ngeflek setengah, itu tuh paling bagus. Jadi Florida Ghostku tuh pada akhirnya dia jadi yang kuat simat. Karena dia dari kecil pas dia dicacah itu sudah full simat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelatih tanaman itu full simat, cara paling baik adalah ketika dia dicacah. Menurut aku ya, ketika dia dicacah, ketika dia botak, ketika dia belum punya daun. Dari situlah dia bakal adaptasi sama cahaya. Jadi dia nggak ngeburn ketika terbiasa kena simat. Nah ini full simat sampai matahari tenggelam, ini full simat. Jadi dia ghost banget dan
nggak ada masalah ngeburn atau kebakar karena dia udah kebiasa. Tapi aku punya juga yang full hijau di belakang situ, aku taruh di teduh supaya bisa punya perbandingan aja. Dan itu nggak ada ghostnya ya, nggak ada mintnya. Jadi ketika daun barunya numbuh ya dia tetap hijau gitu. Sementara ini ada mintnya dan nggak putih total. Dulu aku pernah sih dapat putih total dan itu nggak abadi. Kalau ini kan masih ada hijau-hijaunya dikit, jadi dia bisa bertahan hidup. Yang ini juga ngeflek, jadi dia bertahan hidup. Malah aku punya yang gede banget di sana dan itu udah pokoknya tahan banting kalau udah ketemu simat, dia nggak takut sama sekali. Jadi dari situ aku ambil kesimpulan kalau mau ngelatih tanaman yang nggak ada variegatanya sama sekali, mending cacah dulu, terus latih di simat. Nanti ketika dia udah kebiasa kena simat, variegasinya muncul, variegasinya udah bagus, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalnya dia numbuh daun barunya terlalu banyak putih, kasih mundur sedikit cahayanya dari yang mungkin full, jadi agak mundur. Nah dari situ nanti teman-teman bakal dapat variegasi yang lumayan stabil. Tapi kemungkinan juga itu terjadi karena Florida Ghost ini memang sumber variegasinya adalah dari simat gitu. Seperti tadi yang aku bilang kan, ada yang dari pupuk, ada yang dari suhu, dan kalau Florida Ghost ini aku lihat ya full dari simat. Dan dia nggak akan terganggu dengan pupuk ya. Mau dibanyain pupuk N-nya, variegasinya nggak akan keganggu beneran. Oh tapi mungkin sih bisa jadi karena aku pernah dapat di tanaman aku yang Florida Ghost itu yang besar itu, dia 1/4 dan setengah flek. Itu kemungkinan, padahal dia full simat. Jadi dari situ aku ambil kesimpulan kemungkinan itu daun setelah aku kasih pupuk N. Jadi ada bagian yang hijau, terus dia dapat yang albinonya sedikit gitu. Jadi kombinasinya bagus. Emang sih yang aku paparin ini belum kayak pasti, tapi aku rasa aku ngamatin itu 2 tahun. Jadi aku udah berani share. Siapa tahu teman-teman mau coba, silahkan. Kalau misalnya teman-teman punya pengalaman variegata dengan tanaman variegasi, boleh di-share pemikirannya atau researchnya atau pengalamannya atau apapun yang berhubungan dengan pemunculan variegasi pada tanaman hias. Tolong taruh di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain bisa baca dan bisa kebagi ilmunya juga, nggak stuck di teman-teman sendiri, dan insya Allah pahalanya bisa ngalir. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.